Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan bagi mereka yang mengerjakan amal kebaikan, pahalanya akan dilipat gandaan. Cuplikan ceramah kali ini akan disampaikan oleh narasumber dan sekaligus suara dari Dai Sujud Umat dengan materi tausiah sekitar takwa adalah tujuan dari puasa Ramadan. Tujuan itu sebagai pengantar dari tausiah ini kita memandangkan di antara dari ayat Al-Quran sebagai dalil, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yudhilullahu bikumul yusra wa la yudhilum bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma'adakum ala tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kita ikuti bersama cuplikan dan pesan tausiahnya. Maha benar, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, tujuan disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa, tujuan kita semua diperintahkan melaksanakan ibadah puasa pada penghujung ayat 183 Al-Baqarah jelas, la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa yang kamu kerjakan itu, kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang benar harus mengantarkan pelaksananya mencapai maqam, mencapai tingkatan yang disebut ketakwaan itu tadi. Nah, ini pantai yang mau kita tuju dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa berhasil apabila ia mengantar pelaksananya menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sebenarnya Ramadan ini 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Di sanalah cerminan ketakwaan itu nanti akan nampak. Sebelum kita lanjutkan berbicara tentang takwa ini,
Barangkali di antara adik-adik kita yang hadir ada yang akan mengajukan pertanyaan di seputar ketakwaan ini. Dipersilakan. Ada? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya ini Pak Kiai, kalau orang yang bertakwa itu apakah mengalami skeptis dalam menghadapi kehidupannya? Ya. Oke. Apakah orang yang bertakwa itu lalu skeptis dalam menjalani kehidupan? Kira-kira gitu maksudnya. Iya, saya ingin menyatakan bahwa lebih dahulu bahwa sekarang ini banyak orang menggunakan kalimat agama untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Lalu terjadi pergeseran nilai. Misalnya yang secara umum kita sudah salah kaprah. Orang meninggal biasanya dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Dan itu artinya sorga. Nah, kira-kira kalau koruptor mati, apa iya pulang ke rahmatullah itu? Kita kan sudah menggunakan kamuflase, kalimat yang tidak sama dengan maksudnya itu. Demikian juga kalimat takwa ini. Kalau kita kembali kepada pengertian takwa yang didefinisikan para ulama, takwa itu adalah kemampuan, mengerahkan kemampuan maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Itulah takwa itu. Dengan demikian sekaligus jawaban bahwa orang yang takwa tidak skeptis. Tidak, kalau takwa itu endelohom, nggak kerja, dagang berhenti, tidak cari nafkah, diam aja di rumah, nunggu keajaiban. Bukan itu takwa itu. Takwa juga tidak terkait dengan pakaian. Ini kan aksesoris pakaian ini. Apalagi sekarang aksesoris, apa kalau saya pakai serban saya lebih takwa dari saudara? Belum tentu. Sekarang ini aksesoris juga sudah kacau. Rocker saja pakai gamis. Ini kan sudah kerancuan aksesoris. Jadi sama sekali itu tidak terkait. Dengan demikian orang yang takwa bukan orang yang skeptis. Dia malah harus orang yang optimis menghadapi kehidupan. Karena sesungguhnya yang namanya takwa, kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang olehnya. Nah, ini sebuah gambaran bahwa disitulah harga manusia itu. Pada kemampuannya menjadi pelaksana yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga kalimat ini kita dudukan, kan ini takwa ini pun sudah jadi lalap di mulut bangsa kita ini. Pejabat kalau dilantik bertakwa. Habis dilantik jabat takwa ngalor dia ngidul. Nggak sinkron, nggak ketemu ujung-ujungnya itu. Nah, baik, saya kembali. Jadi jawabannya, orang yang bertakwa bukan orang yang skeptis, tapi orang yang malah rajin berusaha, giat bekerja karena dia tahu takwa itu kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Nah, ini sudah cerminan dari usaha manusia. Yang diperintah Allah itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, dan haji. Mencari nafkah, menghidupi anak istri, itu perintah Allah. Nggak pantas orang takwa lalu skeptis, nunggu keajaiban. Itu kan ciri zaman susah. Biasanya kalau zaman lagi susah itu dukunnya laris. Dongeng tentang harta karun merebak di mana-mana. Udah susah orang diajak ngelamun aja. Lalu cerita tentang melipat gandakan uang mau muncul di mana-mana. Nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Itu biasanya kalau zaman sedang susah, yang kayak begitu tuh jadi fenomena dalam kehidupan. Nah, ketakwaan menjadi benteng bagi kita, mengarungi hidup ini sebagaimana seharusnya. Kita manusia terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, ya begitu. Kalau haus, ya mesti minum. Kalau sakit, ya mesti ke dokter. Itu orang yang takwa. Bukan, sudahlah penyakit datang dari Allah, serahin kepada Allah, nanti sembuh sendiri. Enggak. Bahwa nanti sembuh sendiri Allah menghendaki itu soal lain. Tapi sebagai manusia yang bertakwa, kita tetap harus wajib berusaha. Tidak boleh endelohom, menggelenggam ayam-ayam menunggu keajaiban. Tidak. Nah, ini pola dasarnya. Nah, mari sekarang saya kembali kepada takwa itu sendiri. Sudah saya jelaskan bahwa takwa melaksanakan yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Nah, bagaimana puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa? Kita pinjam huruf-huruf takwa itu ya. Ta, kof, wawu, dan ya. Huruf ta
Kata Imam Qushairi, simbol daripada sifat tawadhu. Orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Dia berusaha, ya. Dia bekerja maksimal, memang. Tapi dia sadar bahwa semampu yang dia lakukan adalah berusaha dan berusaha. Kepastian itu haknya Allah. Nah, ini bedanya kita dengan yang lain. Kepastian itu hak Allah. Yang kerja saja belum tentu dapat, apalagi yang nggak kerja. Kira-kira logikanya begitu. Sama dengan kalau orang bilang, lo sholat juga belum tentu masuk surga. Ada suka orang usil. Iya, yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Kan begitu logikanya. Orang yang bertakwa itu dia terpacu. Nah, timur sifat tawadu, rendah hati dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa ini. Kenapa? Puasa ini kan, ya Allah, baru sehari gak terkena makan, gak terkena minum, sudah begini lemah rasanya diri. Lalu apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Nah, timbul sikap rendah hati. Ini mentalitas takwa. Dia bekerja, dia berusaha, dia gunakan teknologi canggih, dia pakai manajemen yang paling modern, dia pakai tenaga yang profesional, tapi di balik itu dia sadar betul kepastian cuma hak Allah. Maka usahanya selalu diiringi dengan doa agar keberhasilan tidak membuat dia lupa diri, kegagalan tidak membuat dia putus asa. Inilah nikmatnya takwa. Keberhasilan tidak membuat lupa diri dan kegagalan tidak menjadikan dia putus asa. Lalu selalu melihat hikmah di balik apapun yang dia hadapi itu. Rendah hati. Makanya di hadis qudsi dikatakan, aku cinta orang yang rendah hati, aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Aku benci orang miskin, tapi aku lebih benci orang miskin yang sombong. Aku benci orang sombong, aku lebih benci orang miskin yang sombong. Jadi kalau ada orang kaya rendah hati, wajar saja. Orang kaya nggak sombong kan pantas. Orang miskin nggak sombong, pantas saja. Emang nggak ada yang mau disombongi. Tapi kalau orang kaya segalanya punya, dia rendah hati, itu yang Allah lebih cinta. Nah, takwa menanamkan itu. Sikap rendah hati. Lalu huruf yang kedua, huruf qaf, simbol dari sifat qanaah. Ini sifat orang takwa. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tengoklah, puasa ini kan mendidik. Saat menjelang buka, kayaknya semua isi meja mau kita pindahin ke perut kita. Kalau boleh jangan orang lain, jangan kebagian. Padahal apa sih daya tampung perut kita itu? Seteguk air, sepiring nasi, sepotong kue, kenyang sudah. Ini menyelamatkan manusia dari sifat tamak, rakus, serakah. Kan ini yang menyebabkan terhalangnya pemerataan dalam upaya pembangunan di negara kita ini. Sehingga gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya makin hebat, yang miskin makin terpuruk. Akibat pola keserakahan itu tadi. Nah, dengan demikian, dua dari sifat takwa ini kita bicarakan. Insya Allah yang sisanya kita lanjutkan pada kesempatan. Kemudian Rusia ini kita tutup dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.